Iya, oke guys, baik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Rabu ya tanggal 28 Agustus 2024 ya IHSG eh naik gede ya John. Eh 0,8% ya. Tadi transaksi sempat tembus 100 triliun ya karena ada transaksi di Bian itu ya. Oke, dan ya saham BRI sempat ada fear pagi-pagi yang seperti kemarin gitu ya, tapi udah diserok lagi sama orang ya. Diserok lagi ya jadi eh ya lu yang cut loss di sini ya gua nggak tahu ya namanya juga fear John kalau kita di bursa terus-menerus nggak mau belajar naklukin fear ketakutan dalam diri kita itu ya kenapa sih kita harus sering bawa cermin gitu sering bertanya gitu kenapa gue gampang ditakut-takutin nah itu dulu deh lu kalahin dulu hantu dalam diri lu itu diri lu sendiri itu kenapa kenapa ya gue gampang ditakut-takutin ya. Nah, itu dulu. Kalau lo lama ini lo nggak bisa kalahin diri lo itu, sisi gelap dalam diri lo itu lo nggak bisa kalahin, lo susah dah di bursa dah. Karena lo ditakut-takutin langsung kabur mulu gitu. Bukan ya kan mending kalau bener gitu. Ini nggak dikibulin gitu loh. Lo tuh dikibulin John. Ya. Nah itu dulu deh. Ya. Nah sekarang gue pengen bahas saham games yang juga arah lagi hari ini gila ya. Gue tetap ingetin ya John, lo harus utamakan kewarasan. Gue bilang gini, gue nih di average 6.000 ya. Jadi basically lo yang di deket-deket average gua ya, kita tuh cuman bingung mau ini mau ambil dividen apa mau TP kalau mau TP di berapa gitu ya apa bisa 20.000 nah udah mikirnya di sono John jadi jangan samakan lu kalau baru mau masuk di pucuk gitu loh beda ya jadi gua cuman bilang buat lu yang mau takutnya lu FOMO gitu ya coba lu berpikir ulang lagi gitu ya. Ya betul, ada sentim. Ya betul. Kalau kita lihat transaksi model begini ini kelihatan ada yang jagain, John. Ya, ya nanti gue kasih argumentasinya. Ini kelihatan ada yang jagain. Nah, sehingga banyak orang curiga. Ini mau dijadiin kayak DSSA ya. Ya. Nah, ini mau dijadiin kayak DSSA ya. Dia kan naik nih. Habis stock split naik lagi tuh. Ya dari sini naik lagi kan. Jadi 6 bulan 6 aja udah naik 221% ya. Apakah karena DSSA ini adalah pengendalinya games, apakah ini dia juga bakal naikin game sampai kayak gini? Nah, itu kecurigaan muncul. Nah, di situ. Nah, kalau memang kalau kita lihat transaksinya game gayanya ya. Oke, coba lihat gayanya DSSA ya. Dia setiap naik John kayak ada yang jaga. Ini DSSA ya. Habis itu naik lagi nanti jaga, naik lagi jaga, naik lagi dijaga. Nah, apakah games mau digituin juga ya? Kalau ngelihat ini kan games ya. Kita lihat 1 tahun sih. Ya ini kelihatan banget mirip ya. Mirip ya. Tiba-tiba naik, ada yang jaga, ini tiba-tiba naik. Nah, nanti kayaknya dijaga lagi gitu. Ya. Ya ini gue nggak tahu, tapi gue tetap udah ingetin ya. Gue udah ingetin banget tadi di awal video ya. Kalau lu masuk dan ini tiba-tiba roboh ke 6.000, lu tanggung sendiri resikonya. Tanggung. Ya. Ingat John, di bursa tuh kita udah sama-sama gede gitu ya. Lu udah masuk dengan kesadaran sendiri, tombol buy sendiri gitu. Lu udah harusnya kalau udah masuk lu udah timbang resikonya. Nah, itu John. Jadi tidak ada sosok yang bisa disalahkan selain diri lu sendiri. Ya, demikian juga ketika cuan pun itu adalah kehebatan lu, lu yang menikmati itu adalah keputusan lu semuanya dan itu lu yang hebat. Ya. Oke, di games kita lihat transaksi. Oke, kita lihat laporan keuangannya dulu ya. Laporan keuangannya kita emang dia cetak 422 ya. Memang ini hebat banget ya. Kenapa gue bilang hebat? Dia di tengah harga batu bara yang jatuh, dia masih bisa cetak kinerja yang mirip dengan puncaknya batu bara di 2022 itu. Itu sesuatu yang gak habis pikir loh. Bahkan hampir menyamai nih kalau total tembus ya. Dia hampir menyamai IPS-nya dia di tahun 2022 yang lagi booming batu bara.
Nah, banyak perusahaan batu bara lain nggak bisa ngimbangin tuh. Cukup drop parah ketika udah turun. Tapi games ini masih bertahan gitu loh. Nah, belum lagi katanya isunya dia udah akuisisi tambang batu bara di Australia dan segala macem gitu ya. Dan ini juga lagi baru bagi dividen lagi ya. Ya. Nah, secara dividen tidak ada masalah sama sekali ya dari tahun 2019 sampai 18 tuh dia udah rutin bagi. Tahun 2020 aja dia nggak bagi. Sisanya dia bagi terus makin lancar ya. Eh lalu nah kita lihat transaksi hari ini games itu ada di angka 100 miliaran ya, 120 miliar nih John. Nah, ini waras nggak transaksi segini ya? Gue bilang nggak waras. Kenapa? Pasti ada, entah ada silumannya, ada siapanya ini ada kelihatan. Retail nggak mungkin gayanya begini, tahu-tahu ngarain gitu. Ini bukan gaya retail. Retail tuh ketakutan di batu bara, apalagi retail tuh sangat pengecut. Naik dikit udah takut mereka. Kelihatan yang angkat ini tidak mungkin retail, John. Dalam lima nggak mungkin. Ya, ya. Retail di batu bara nggak gini gayanya. Nah ini mirip-mirip kasusnya dulu Bian gitu kan. Ya, tiba-tiba naik gitu. Ya, yang angkatnya kita tahu lah siapa yang angkat Bian itu. Ya, karena secara logis retail nggak mungkin ngangkat saham batu bara begitu. Enggak, ini bukan perilaku retail gitu. Nah, kalau kita ngacu ekuitasnya, oke, cara ngecek transaksi waras tuh sebuah emiten kali aja 0,1%. Ya, misalnya BRI nih, BRI kan punya ekuitas 300 triliun, lo kali aja 0,1%. Ya, sorry, 0, ini 300 miliar ya, sorry, 0,2 lah. Sorry, 0,2 lah. Ya, ini aja. Nah, transaksi di BRI termasuk waras itu 600 M. Jadi 600 miliar sehari itu adalah sebuah transaksi waras di BRI ya. Makanya pasti staksnya biasa-biasa aja. Nah, kalau dia mulai tembus 1,2 di BRI ya sehari ya, berarti ada sedikit anomali, sedikit ya. Makanya pasti lumayan naik kalau dia 1,2 T atau turun gitu ya. Kalau ada yang jualannya 1,2. Nah, jadi ini sedikit di atas normal kalau 1,2. Tapi kalau dia cuma 600 M, 500 itu termasuk transaksi normal. Ya, jadi lu jangan berpikir wah di transaksi BRI 600 M ada bandar yang nggak begitu, John. Biasa itu karena dia memang market cap-nya gede bang, ekuitasnya gede, market cap-nya gede. Jadi ini sebuah yang wajar. Nah, apalagi kalau dia tembus harga 1,2 ya berarti kita tahu ada sedikit tiba-tiba mungkin orang lagi rame, lagi heboh dikit ya. Kita masih bisa paham. Apalagi kalau BRI tembus 2 triliun ya berarti pasti ngangkatnya lumayan. Ya. Nah, ini yang kita sebutkan transaksi apa ya istilahnya transaksi waras. Nah, kalau di games itu ya, di games itu dia ekuitasnya 12 triliun ya, Jod. Maka transaksi warasnya dia itu harusnya ada di rank sekitar 24 miliar. Ya, 12 sampai 24 miliar lah menurut gua ya, 24 miliar. Ya, transaksi kita bisa anggap umumnya games itu dianggap standar gitu ya. Ya nggak ada apa-apaan gitu ya. Biasa normalnya 12 sampai 24 kalau menurut gua. Nah, jadi kalau lo hari ini lihat dia ada 125 miliar, ya berarti lo terjadi 6 kali anomali dari biasanya. Nah, berarti berarti kita tahu nih ada apa gitu loh. Kok tiba-tiba dia rame gitu. Ya, apakah ada big money yang taruh duit gede juga ngangkatin harga? Nah, itu bisa jadi juga. Ya. Kalau gue lihat kombinasi ya, kombinasi ada retail juga. Tapi gue yakin nggak kalau retail berkumpul pun nggak nyampe 126 M gitu ya. Ya kemungkinan ada duitnya dari ya mungkin yang konglo-konglo itu kali. Ya. Kelihatan banget nih John nih yang jaga. Nah sekarang pertanyaannya,
Apakah ini akan dibawa dijadikan seperti DSS? Nah, kemungkinan itu ada. Yang lihat gaya-gayanya modelnya bisa aja ada ya. Dijadikan seperti DSSA. Diangkat lagi John. Oke, DSSA itu John, harga warasnya ya. Oke, kita lihat dulu ya. Dia punya IPS sekitar cuman 800-an kan ya. Maka kita tahu bahwa DSSA itu harga warasnya cuman di 8 ribuan. Ini harga waras secara fundamental ya. Tapi siapapun di balik DSSA ini dia bisa ngangkat sampai 41 ribu. Ya bisa keangkat 5 kali dari harga warasnya dia. 8 kali lah. Sorry ya betul 5 kali. 5 kali. Nah, apakah games akan dibawa ke situ juga? Ya, nggak tahu. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat bareng-bareng harga warasnya game saat ini gimana. Nah, ini yang kita lihat penting ya. Oke, kalau lu lihat dari EPS, ini kayak oke ini pengendalinya dulu ya. Pengendalinya Dian Swastika. Nah, Dian Swastika ini yang punya adalah Sinarmas. Ya, jadi ini. Nah, kalau Radika Jananta nih ABMM, ini anak usahanya ABMM. Ini Golden Energy dan Resources juga masih ada ya. Dia masih mengendalikan juga sih. Berdua bareng ya ternyata mengendalikannya. Ya. Oke, kita lihat harga warasnya. Nah, kalau dia bagikan lagi 90% aja Johnnya. Kalau dia punya 17,69 gitu ya. Lo kali aja 90% maka potensi dividen games itu ya untuk total-total ya sampai tahun 2020 itu dia akan bagikan 1769. Eh, ini salah nih gua. Sorry, sorry. Masih salah. Sorry, 1592. Ya total dividen games. Kira-kira. Sebenarnya di harga sekarang 1592 bagi 15.675 lo sebenarnya masih dapat 10%. 10%. Ya. Tapi balik lagi John, biasanya orang batu bara tuh takut. Makanya dulu kan game sempat ketahan lama di 6.000. Demikian juga BSSR ketahan lama. Ya jarang nyentuh harga sampai atas-atas. Nah, kalau dia ya, sampai ke harga atas kemungkinan ya itu mirip kayak kasusnya Bian diangkat sama ownernya. Nah, kayak gitu. Tapi memang di harga sekarang lo masih dapat 10% gitu ya. Jadi kalau dia bagikan berapa 1.500-an tadi ya. Ya maka ke harga warasnya kan berarti kali 10 aja 15.000 sampai 30.000 sebenarnya ya. Ya, tapi gua ada ingetin nama lu John ya dari awal biasanya. Nah, kenapa dulu gue berani banget ambil games itu 6.000 ya karena menurut hitungan gue dia di sini. Jadi kalau 6.000 margin safety gue jauh banget gitu kan. Dan gue sendiri nggak pribadi tidak mengharapkan dia terbang gitu loh. Supaya enak dicicilnya dapat yield 20% gitu. Ternyata kejadian terbang. Nah, nah meskipun di 15.000 ini yieldnya masih 10%, tapi gue pribadi kalau misalnya ada duit cash, gue pasti lebih baik cari emiten yang lain ketimbang gue average up gitu. Kalau gue mikirnya gitu, karena agak cukup riskan sih kalau yield 10% untuk saham batu bara gitu ya. Meskipun masih gede ya, memang secara harga masih gini sih John. Ya. Nah, gue tetap ingatkan nih terakhir, gue nggak tahu ya terakhir buat penutup, apakah ini akan jadi ke DSSA? Mungkin iya, mungkin. Kayaknya mau diangkat lagi sama siapapun siapapun yang ada di balik itu, yang ngotak-ngatik harga ya. Nah, gue tetap ingatkan bahwa banyak orang kayak gue itu ada di average 6.000 John. Ya, kayak gue ini dan yang lain kawan-kawan ya lu yang udah pamer-pamer gue udah lihat di komen gue juga di grup yang udah pamer puluhan juta ya, ratusan bahkan beggar di games gitu ya beggar lebih malah. Nah orang-orang ini itu tuh udah tinggal mau jatuh juga nggak bakal panik John, jadi mereka udah ibarat tinggal milih gue mau TP di angka berapa, tinggal milih gue mau TP. Orang-orang ini kan pasti TP karena udah ratusan persen gitu kan, di angka berapa.
Dan mungkin yang masih ngantuin mereka, apakah ini bisa naik lagi? Ini gue udah tahu nih pikiran. Apakah ini bisa naik lagi jadi kayak DSSA? Nah, tapi intinya pegang 6.000 ini resikonya kecil. Nah, terakhir gue bilang lu yang lu mau FOMO. Ya berkaca pada kasus DSSA ini untuk ke 30.000 harusnya kecil buat bandarnya siapapun yang dibalik ini ya. Nah, buat lu yang FOMO, gue tetap ingatkan bahwa resiko lu gede. Ya, resiko. Betul, mungkin aja lu berani masuk sekarang, tahu-tahu nanti bisa 30.000, ya lu bisa cuan gitu kan. Tahu-tahu lu naik, iya betul, itu sangat betul. Tapi ingat, kalau tiba-tiba balik ke 6.000, ya lu tanggung sendiri. Nah, gue udah ingat ya, tanggung sendiri. Ya, jadi ini sisanya tinggal putusan lo aja sendiri. Kalau saran gue jangan FOMO. Oh tapi lu bilang, oh kalau kita nggak FOMO dong, nanti kan ini jadi kayak DSS aja gini 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 ya. Silakan, yang penting kalau udah loss lu jangan nangis. Itu aja. Ya tapi kalau misalnya naik ya udah lo hoki gitu aja. Ya. Nah itu aja John ya, gue untuk games harga warasnya sementara sih masih di sini ya. Masih dia ada angka segini. Gue nggak tahu besok suspend atau enggak, gue nggak tahu ya. Em, nah itu aja sih John. Ya kalau menurut gue pasti ada pasti ada silumannya kalau kata gue. Ada. Ya lihat polanya itu kayaknya ada. Ya. Kalau 100 miliar duitnya ya memang bukan kaleng-kaleng juga duitnya gitu loh. Ya. Ya kemungkinan. Ya. Oke, Jay, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.